Baik, 3 menit lagi. Halo Ibu Lili. Halo, Woi, ketemu selamat lagi. sore, Selamat Pak sore, ketemu lagi. Ignatius. Iya, Ya, salam sehat. sehat Bu Lili, semangat. Nah, Wah, ini ya, luar biasa ya. supaya Luar biasa sekali sambil ini. menunggu teman-teman lain ya, Pak. Ya, Bu Lili. Kalau sesi ini ada 7 sekolah. 7 sekolah ya Bu Ya, Lili ya. harusnya ada Siap. 7 sekolah. Nggih. Dari SMP Katolik Santo Mikael, SMP Pawitak Katolik Hati tadi. Kudus, ya. Enggak, SMP betul. Santo Dominico Savio, SMP Santo Franciscus Pinaleng, SMA Santa Teresia SMP. Tanawangko, SMP ya, SMP Katolik Santa Bernadette Kembes, SMP Santa Rosa de Lima Tondano ya. Iya, Betul ya Bu Lili ya? iya benar Pak. Nah ini Bu Lili sudah siap nih sebagai narasumber ya, akan berbagi sharing dengan kita. Nggak itu Pak, kalau dibilang narasumber. Sama kami Berbagi juga. pengalaman ya, berbagi Ya, pengalaman. sharing saja. Sharing ya, Ya, sharing ya. pengalaman. Tidak terasa ya Pastor, Suster, Bapak Ibu, ternyata kita hampir di penghujung tahun ya, mengakhiri 2021 ini ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita di dalam Yayasan Konsorsium untuk program POP ini bisa berhasil dengan baik sehingga memberi dampak bagi peningkatan kualitas pendidikan di Yayasan Bapak Ibu dan Pastor semuanya. Bu Lili, nanti kita mulai pukul 2:10 ya Bu Lili ya? Ya baik. Ya. Nanti bagi Bapak Ibu, Pastor, Budi Suster yang nanti masuk tidak apa-apa. Jadi biar kita tidak terlalu menunggu lama, nanti pukul 2:10 kita mulai saja kegiatan coaching klinik untuk sore hari ini secara virtual. Dan sekali lagi kami mengingatkan kepada Pastor, Suster, Bapak Ibu untuk nanti bisa mengisi presensi di kolom chat yang sudah kami bagikan. Sore hari ini saya ditemani oleh panitia yang selalu setia, Mas Dani Murdani, ini luar biasa. Setiap kali harus standby, membantu kita semua agar kita bisa berdiskusi kaitannya dengan kegiatan kurikulum. Ya. Jadi kita hari ini juga akan membahas seputar tentang naskah akademik yang nanti akan di-sharingkan oleh Ibu Lili Kaunang. Baik, selamat sore Pastor, Suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Senang sekali saya berjumpa dengan Pastor, Suster, Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan kembali berdiskusi melalui acara coaching clinics, masih dalam topik bahasan yaitu naskah akademik. Perkenalkan, Pastor, Suster, Buder, Bapak Ibu, saya Ignatius Eko Jatmiko, biasa dipanggil Pak Jatmiko. Saya guru di Yayasan Pangudi Luhur, kebetulan ditempatkan di SMK Pangudi Luhur Tarsisius. Mohon izin untuk sore hari ini dalam kegiatan coaching klinik secara virtual, saya memandu dari awal sampai akhir kegiatan nanti sampai selesai. Dan kami mengingatkan kembali kepada Pastor, Suster, Bapak Ibu, nanti bisa mengisi presensi yang sudah kami bagikan melalui kolom chat. Pastor, Suster, Bapak Ibu, kami akan cek kehadiran terlebih dahulu untuk memastikan bahwa seluruh peserta coaching klinik hari ini telah hadir dari sekolah-sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Yang pertama, dari SMP Katolik Santo Mikael, hadir? Hadir. Oh iya, terima kasih Bapak Paulus 2 orang. Pitak. Wah, 2 orang, terima bersama kasih, semangat. Instruktur sekolah Ibu Sherly. Oh iya, selamat bergabung di acara virtual sore hari ini. Dari SMP Katolik Hati Kudus, hadir? Hadir. Terima kasih Ibu Riani. Dari SMP Santo Dominico Savio, hadir? Hadir. Oke, selamat sore Bapak Anso. Apa kabar? Ya, selamat Semangat sore, selalu. sama-sama. Dari SMP Santo Franciscus Pineleng. Dari SMP Santo Franciscus Pineleng. Kelihatannya belum hadir. Baik. Dari SMA Santa Teresia
Belum hadir juga ya. Baik. Dari SMP Katolik Santa Bernadette Kembes. Oh, belum hadir juga. Dari SMP Santa Rosa de Lima Tondano. Halo, Ibu Ayu. Selamat sore. Selamat Tuhan sore. berkati, sehat selalu. Ya. Sehat. Baik, Pastor, Suster, Bapak Ibu, acara coaching klinik kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Ibu Lili Pingkan Kaunang yang nanti akan sharing berbagi pengalaman berkaitan dengan naskah akademik. Nanti Ibu Lili Kaunang akan sharing berkaitan dengan sampai sejauh mana tentang penggalian nilai-nilai atau value inti dari sekolah pastor, suster, Bapak Ibu yang telah pastor, Bapak Ibu, Bruder, suster lakukan dan telah dituangkan dalam naskah akademik. Kami berharap tentunya dari FGD 1, tahap 1, coaching klinik 1, FGD 1, tahap 2, dan sekarang coaching klinik kedua, sekolah pastor, suster, Bapak Ibu telah mengalami kemajuan. Maka mari kita buka perjumpaan kita pada sore hari ini dengan doa. Doa akan saya pandu. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala penyelenggaraanmu di dalam kehidupan kami. Kami boleh berkarya dari pagi hingga sore hari ini di unit kami masing-masing. Engkau mampukan kami di dalam mendampingi kaum muda yang Kau percayakan di sekolah kami maupun di yayasan kami. Berkatilah Bapa segala kehendak baik kami semua, utamanya kami yang hadir di dalam acara virtual coaching klinik tahap kedua ini. Berkatilah agar gagasan-gagasan kami berkaitan dengan naskah akademik, menggali value atau nilai-nilai dari sekolah kami masing-masing, utamanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami. Engkau berkati dari awal hingga akhir, utamanya secara khusus juga berkati Ibu Lili Pingkan Kaunang yang akan membagikan sharing pengalamannya kepada kami semua. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami percayakan kegiatan coaching klinik kedua secara virtual ini ke dalam tangan kuasa penyelenggaraanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu, sekarang dan selalu sepanjang sepanjang segala abad. abad. Amin. Santo dan Santa pelindung kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pastor, Suster, Bapak Ibu, kita lanjutkan, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak Daniel Murdani untuk bisa membantu kita semua. Monggo Pak Dani.
Baik, terima kasih Pak Dhani yang sudah membantu kita semua. Pastor, Suster, Buder, Bapak Ibu, tentunya lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan ini memberikan semangat bagi kita para pendidik di seluruh penjuru dunia, utamanya di Indonesia, untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Baik, Pastor, Suster, Bapak Ibu masih ingat yel-yel ya? Masih ingat yel-yel luber? Bu Lili nih. Oh masih ya, oke semangat begitu ya, semangat. Baik, saya minta tolong ini Mas Dhani untuk diputarkan videonya. Nah, ini juga memberikan semangat bagi kita semua. Mari Pastor, Suster, Bapak Ibu. Open mic. Ya, open mic. Luber, literasi berkarakter. Ya, sekali lagi. Sekali lagi ya, sekali lagi Mas Dhani. Terlalu singkat ini. Luber, literasi berkarakter. Yes. Oke. Terima kasih Mas Dhani. Terima kasih Pastor, Suster, Buder, Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya waktu sepenuhnya akan kami berikan kepada Ibu Lili Pingkan Kaunang untuk bisa memandu jalannya kegiatan coaching klinik kedua secara virtual pada sore hari ini. Kepada yang terhormat, Ibu Lili kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Jatmiko. Tersanjung kami dibilang kepada yang terhormat. Ya, ya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat sore bagi kami yang sudah ada di Manado. Mohon tapi kalau mungkin di Semarang masih siang ya Pak ya. Iya. Ya, tentunya yang saya hormati Pak Jatmiko sebagai MC kita di hari ini akan memandu jalannya coaching klinik kita di sore ini. Baru Pak Dhani ya sebagai panitia POP, SMP POP ya. Baru tentunya para teman-teman kepala sekolah maupun instruktur sekolah. Seharusnya kita ada 7 sekolah, tapi kita masih menunggu teman-teman yang akan bergabung di ruang virtual ini. Tentunya pertama kita mengucapkan syukur kepada Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Bunda Maria, karena kita bisa dipertemukan kembali di ruang virtual ini untuk saling berbagi pengalaman kita dalam menyusun naskah akademik sekolah kita masing-masing. Tentu satu harapan, kita akan bisa menghasilkan naskah akademik yang baik. Tidak ada yang dikatakan benar atau salah, katakan salah untuk naskah akademik dari masing-masing sekolah, karena ini adalah satu naskah akademik dari sekolah kita masing-masing. Kita menggali nilai-nilai yang ada di sekolah kita menuangkan semua ide-ide yang ada bersama para guru dan tim pengembang kurikulum. Kita menetapkan core value yang ada, dan kita petakan bersama, dan sekarang kita akan memaparkan kembali sudah sejauh mana naskah akademik yang kita sementara rampungkan untuk menjadi yang terbaik dari sekolah masing-masing. Tentunya kalau mendengar Pak Jatmiko katakan tadi, saya akan membagikan naskah akademik sesuai dengan pengalaman kami. Mungkin di akhir kami akan sharing saja Pak. Tentunya di awal ini dari sekolah 7 sekolah yang lainnya di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado yang akan membagikan naskah akademik yang mereka sudah buat bersama tim pengembang sekolah mereka, sudah sampai progresnya di mana. Dan ini memang Pak Jatmiko ya akhir ya dari FGD 1 ya, karena tanggal 30 kita akan masuk pada FGD 2 yang sudah arah ke kurikulum unggul yang base-nya bertolak dari naskah akademik yang kita sementara rampungkan. Tentu karena kita sudah melewati FGD 1, kemudian coaching klinik yang pertama, nah, kemudian FGD 1 tahap 2, dan sekarang datang pada coaching klinik yang kedua kali. Tetap masih
berbicara tentang naskah akademik dan berupaya dari kami masing-masing untuk merampungkan semua, Pak, berdasarkan petunjuk, panduan, bahkan dari instruksi penyampaian dari para narasumber, Pak Hendy, Pak Heri, Bruder Warto, Pak Adi. Cuma mungkin kami mengingatkan kembali kepada teman-teman dan kita semua sumber-sumbernya, bahwa ketika kita membuat naskah akademik saat ini, kita harus berpatokan pada sumber penyusunan kurikulumnya. Yaitu ada 5, saya mungkin hanya mau mengingatkan saja, bahwa sumber penyusunan pertama itu bertolak dari kehidupan nyata sekolah, yang dikatakan lalu sebagai sadar pasar, bagaimana kondisi keadaan nyata di sekolah kita. Yang kedua, nilai-nilai inti yang sudah kita gali bersama teman-teman guru di sekolah, tendik yang di sekolah, kemudian kita rumuskan bersama dengan tim kurikulum sekolah. Kita ambil dari mana nilai-nilai inti tersebut, diturunkan dari keuskupan maupun dari Santa pelindung sekolah kita. Kemudian yang poin ketiga sebagai sumber penyusunannya adalah masyarakat sekitar sekolah kita, berarti akan kita kaitkan dengan luber pendekatan 7 unsur kebudayaan dari Kunchoro-Ningrat. Kemudian bersumber yang keempat dari kebutuhan anak didik kita sendiri. Kita akan melihat minat bakat mereka dengan keterbatasan ruang dan waktu. Kemudian tentunya ketika kita akan menentukan minat bakatnya mereka, kita harus lihat juga perkembangan psikologis mereka dan cultural mereka. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan pengalaman kurikulum kita sebelumnya. Ya, katakan sebelum yang sementara juga kita gunakan sekarang masih based on K13. Nah, pada POP Yayasan Konsorsium ini kita justru diberi tantangan. Untuk akan menghasilkan, mendesain kurikulum unggul sekolah kita dari terciptanya naskah akademik dari sekolah masing-masing. Jadi itu mungkin yang akan saya ingatkan kembali pada kita semua. Pada saat sore ini kita masih akan membagi kepada kita semua juga naskah akademik yang sementara kita rampungkan sebagai acuan untuk membuat kurikulum unggul dari sekolah kita masing-masing. Itulah pengantar dari saya, dan kita akan mendengarkan dari teman-teman yang akan saya berikan waktu pertama dari Ibu dari Tondano, Santa Rosa de Lima, Ibu Ayu. Kepada Ibu, disilakan. Silakan Bu untuk sharing naskah akademiknya yang dibuat sudah sampai di mana Bu? Karena di sini Bu, ya teman-teman, Bapak Ibu Kepala Sekolah kita posisinya sama. Saya hanya memfasilitasi saja, menjalankan tugas, tapi saya yakin masih dalam angka penyusunan naskah akademik kita. Disilakan Bu Ayu. Iya, sore semua. Selamat sore. Bu Ayu. Ya, yang saya hormati para narasumber, para kepala sekolah dan juga instruktur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kedengaran suara saya, kedengaran? Ya, dengar ya, Bu. Ibu Ayu sangat jelas Bu. Lanjut saja Bu. Ya, terima kasih. Seperti yang sudah waktu FGD lalu, Ibu Kepala Sekolah sudah jelaskan bagaimana paparan apa yang sudah kami buat dalam sekolah, dalam penyusunan naskah akademik. Itu kami sudah menyusunnya berdasarkan pertemuan 2 kali dengan para guru dan keadaan sekolah kami SMP Katolik Santa Rosa de Lima, yang sekolah kami itu di dalam kota kabupaten, termasuk kategori sekolah kecil,
3 rombongan belajar dengan kapasitas 60 siswa, dan keadaan sekolah kami telah menjalankan apa yang menjadi nilai-nilai inti dari sekolah kami yang sudah kami jalankan, sudah dijelaskan pada FGD lalu. Terus tindak lanjut sekarang untuk nilai-nilai inti yang telah kami ambil dari nilai-nilai inti yang dipaparkan lalu, sudah kembali kami sharingkan atau evaluasi di sekolah untuk menindaklanjuti apa yang sudah kami ambil dari nilai-nilai inti yang sudah kami tetapkan pada pertemuan sebelum FGD lalu. Nah, dan untuk kebutuhan anak didik kami saat ini, secara umum untuk kebutuhan anak didik kami, bahwa yang masih dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran saat ini, ya banyak fasilitas yang dibutuhkan oleh anak didik kami. Di dalamnya kami membutuhkan fasilitas IT yang belum memadai, itu yang dibutuhkan oleh anak didik kami. Dan yang terakhir, berdasarkan kurikulum yang telah kami jalani saat ini, tinggal kami akan kembangkan apa yang menjadi nilai-nilai atau core value yang kami masukkan di dalam visi dan misi yang sementara kami upayakan untuk akan kami jalankan. Kami juga mengambil nilai-nilai budaya setempat, dan itu akan kami usahakan, kami masukkan dalam setiap mata pelajaran yang kami berikan. Jadi secara umum seperti itu boleh saya jelaskan untuk sore hari ini. Mungkin akan ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah yang boleh memberi penjelasan yang lebih spesifik. Mohon maaf mungkin tidak terlalu siap karena dalam keadaan saat ini saya lagi di luar kota, tapi saya akan berusaha tetap mengikuti untuk FGD yang kedua ini. Terima kasih, mohon maaf, selamat sore. Ya, terima kasih Bu Ayu atas paparannya. Kita lanjut ke sekolah berikutnya ya. Kita beberapa sekolah baru kita diskusi bersama. Ya, baik. Kita lanjut ke sekolahnya Pak Witak, SMP Katolik Santo Mikael. Ya. Silakan Pak Witak. Terima kasih atas kesempatan. Bisa dengar suara saya, Bu? Baik, sangat jelas Pak Witak. Bisa, Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang saya hormati Ibu Lili selaku narasumber pada saat ini sebagai fasilitator dalam berbagai diskusi, dan pada saat ini menjadi narasumber, dan juga MC Pak Ignatius Jatmiko dan juga panitia Pak Dani. Para kepala sekolah dan instruktur yang sangat kami hormati. Setelah presentasi beberapa hari yang lalu, memang ada perubahan sana-sini berdasarkan apa yang kita lihat dari sumber-sumber seperti yang disebutkan oleh Ibu Lili tadi. Ada 5. Saya masih dengan sistematika yang saya buat, karena memang tidak ada sistematika yang baku, kata narasumber ahli-ahli. Jadi saya buat ini, tapi yang paling penting adalah di core values atau nilai inti dan budaya sekolah, itu penekanan. Jadi saya sistematika dari naskah akademik masih dengan pendahuluan, ada latar belakang, ada tujuan. Kemudian bab 2 itu ada landasan teori dan yuridis.
Bab 3 itu visi, misi, nilai inti, dan budaya sekolah. Visi sudah jelas, sudah disebutkan waktu lalu. Visi mengambil dari yayasan, tinggal ditambahkan Santo Pelindung, Santo Mikael. Membentuk anak didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais sesuai semangat Santo Mikael. Kemudian juga misi. Mendidik putra-putri bangsa menjadi murid-murid Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais, pengabdi masyarakat, pejuang kemanusiaan, dan pelestari lingkungan hidup. Itu memang dari yayasan. Katakanlah instruksi dari yayasan waktu yang lalu. Sebelum masuk ke nilai inti, mungkin Ibu Lili bisa memberikan pencerahan buat kami, karena dalam merevisi kembali beberapa hari ini ada kan disebutkan waktu lalu bahwa YPK Keuskupan Manado punya 3 nilai inti. Itu berdasarkan dari spiritualitas YPKKM, semangat dasar dari Renstra, yaitu solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Karena disebutkan waktu lalu itu, maka jadi mentah ulang apa yang kita susun. Karena memang mau tidak mau harus merujuk kepada Renstra YPKKM. Ini yang memang perlu pencerahan, memang dari 3 nilai inti YPK, kemudian turun kepada nilai yang kami tetapkan di sekolah. Nilai yang kami tetapkan di sekolah itu seperti yang lalu, belum ada perubahan, juga diambil dari Renstra. Beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais, itu dari Renstra. Karena harus setia pada Renstra YPKKM. Apalagi bertolak dari 3 hal penting tadi, spiritualitas YPKKM, yaitu solidaritas, karitas, dan subsidiaritas yang diulang-ulang oleh Pak Hendi waktu lalu. Jadi mungkin sudah ada kesepakatan, mungkin harus bagaimana, mungkin Ibu Lili sudah coba membuat untuk rancangan untuk sekolah-sekolah YPK, ataukah sudah dirancang untuk Gonzaga seperti apa, bisa diseringkan kepada kami, supaya kami bukan meniru, tetapi dasar dari 3 nilai inti YPKKM itu. Nilai inti yang kami rancang, ya mas, tetap beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais. Yang kelima, kesetiaan. Keenam, kepemimpinan, itu dari keutamaan pelindung, Santo Mikael. Dan juga gotong royong, budaya yang sudah nampak di sekolah. Yang tidak perlu saya uraikan lagi, narasikan lagi, waktu lalu sudah panjang lebar. Jadi tinggal saja bagaimana dasar dari nilai inti YPK yang disebut-sebut waktu lalu, solidaritas, karitas, dan subsidiaritas, kemudian diturunkan kepada nilai inti di sekolah. Ini yang perlu pencerahan supaya lebih pasti. Kemudian dalam penyusunan memang dari hal itu yang masih dalam penyesuaian, kita dengar seperti apa dari Ibu Lili, atau mungkin sudah ada kesepakatan dengan pimpinan YPKKM, supaya kita sejalan dalam penerapan, walaupun ada kekhasan ciri khas sekolah masing-masing, karena ada keutamaan dari Santo Pelindung, seperti kami Santo Mikael. Kemudian budaya sekolah, berdasarkan dari 7 unsur budaya menurut Kunchoro-Ningrat. Itu kami coba menyusun, memasukkan itu. Ada 5, yang pertama itu yang masuk, kemudian budaya, mata pencarian, dan teknologi bukan dominan di sekolah kami. Jadi disesuaikan dari budaya religi dan seterusnya, sesuai dengan kondisi kami di sekolah. Kemudian pada bab yang keempat itu sejarah sekolah, kondisi umum, kondisi terkini, analisis SWOT. Saya tidak uraikan lagi, karena sejarah sekolah saya sudah sampaikan waktu lalu, kondisi umum juga sama, kemudian kondisi terkini,
Dan analisis SWOT itu sudah saya sampaikan waktu lalu, kekuatan seperti masih ada minat dari masyarakat untuk menyekolahkan anak, kemudian ada perhatian dari pengelola, kemudian kelemahannya seperti dihimpit oleh sekolah-sekolah gratis yang ada di sekitar, hingga mau mencari murid yang lebih banyak agak sulit, sementara kita memungut SPP atau uang sekolah. Dan ada kelemahan, ada kekurangan fasilitas yang seperti saya sebutkan waktu lalu. Kemudian ada peluang, yaitu adanya guru, kemudian adanya perhatian dari yayasan, termasuk adanya program organisasi penggerak ini termasuk peluang untuk memacu sekolah ini meningkatkan kualitasnya ke depan. Kemudian ancaman itu seperti disebutkan tadi, ada sekolah gratis, kemudian ada sekolah yayasan lain maupun negeri yang lebih unggul dalam memanage dalam hal ini, memiliki fasilitas dan sebagainya. Kemudian bab 5, struktur dan muatan kurikulum, itu berorientasi pada peningkatan mutu, berbasis nilai dan karakter, dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila harus dimasukkan karena itu merupakan outcome dari program organisasi penggerak ini, itu profil pelajar Pancasila. Kemudian bab yang ke-6 itu penutup. Demikian presentasi singkat dari kami tidak akan memaparkan semua, tapi lebih pokok pada nilai inti dan budaya sekolah, apalagi berdasar pada 3 nilai dari YPKKM, bagaimana implementasinya kita ambil untuk kita sesuaikan dengan nilai inti sekolah, keutamaan dan budaya sekolah. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Witak. Sebenarnya agak sungkan sih Pak Witak kalau Bapak mau mengatakan kami sudah ada dari kesepakatan dengan yayasan. Tidak seperti itu sih Pak. Sebenarnya posisi kita saat ini sama. Kita masih dalam merancang naskah akademik yang baik yang dari sekolah kita masing-masing. Seperti Bapak katakan bahwa untuk strukturnya tidak ada yang paten. Karena memang kita di POP ini diberi keleluasaan untuk membuat naskah akademik kita yang arahnya nanti ke kurikulum unggul dari sekolah kita. Tapi kalau ketika Bapak mengangkat tentang nilai-nilai inti yang diturunkan oleh yayasan, kita bertolak memang karena kita satu yayasan, bertolak dari 3 nilai inti, solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Namun untuk penjabarannya itu ke sekolah masing-masing berdasarkan santo santang pelindung kita. Tapi tetap bertolak pada visi dari yayasan diturunkan ke visi sekolah yang sama. Ya kan Pak Witak, hanya berbeda di kata akhir. Jadi mungkin saya bacakan seperti ini, membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais berdasarkan. Contoh kami semangat Santo Aloysius Gonzaga. Itu kan. Kemudian ke nilai-nilai inti sekolah, core value sekolah, itu kami dengan teman-teman guru, tenaga kependidikan, kami berembuk bersama. Kami menggali bersama. Kami mengangkat semua nilai-nilai inti yang bisa kita kembangkan dari visi yayasan yang sudah diturunkan, nilai inti dari yayasan yang sudah diturunkan. Jadi menurut kami Pak ya, itu bukan satu harus wajib sama persis, tidak. Jadi itu hanya diturunkan kemudian dijabarkan ke nilai-nilai sekolah, dikaitkan dengan budaya sekolah, kondisi situasi sekolah, karena kembali lagi tetap pada 5 sumber penyusunan kurikulum. Bertolak dari kehidupan nyata sekolah, tentu kehidupan nyata sekolah kami kan berbeda dengan sekolah Bapak, ya kan? Dengan sekolah Santo Rosa de Lima tadi. Kehidupan sekolah kita, situasi sekolah kita, fasilitas mungkin ketika Bapak bicara tentang fasilitas dan yang lain-lain menyangkut sarana prasarana sekolah, tentu berbeda Pak.
Ya, kemudian nilai inti jika digali dari keuskupan, iya sudah sama 3. Kemudian dikaitkan dengan pelindung yayasan, pelindung sekolah, tentunya akan berbeda. Baru kami dari SMP Gonzaga menjabarkan lebih ke dalam lagi, lebih luas lagi, menggali lebih banyak lagi berdasarkan evaluasi kurikulum yang pernah disampaikan oleh para narasumber kita yang hebat. Jadi di awal kita petakan ide-ide kita. Jadi ada dimensi ide, kalau mungkin kita ingat sama-sama pada diklat kepala sekolah, ada dimensi ide yang harus kita gali ya Pak ya. Kemudian ketika kita sudah menggali semua, kita petakan, ini masuk di mana, baru kalau sudah akan membentuk naskah akademik yang seharusnya kita presentasikan sekarang. Memang kami berharap saat ini Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah, ada bahan presentasi untuk melihat naskah akademik yang Bapak Ibu sudah susun seperti apa. Mohon maaf jika hanya dibacakan, terkadang kan kita tidak bisa mengikuti dengan baik ya. Poin-poin mana memang tidak ada yang seragam, tapi kita justru di sini akan melihat, membagi mana mungkin yang bisa saya ambil dari Pak Witak untuk kita tambahkan, bisa misalnya jika itu sama dari yayasan, mungkin ada yang kurang dari kita, ya kan, baru kita selaraskan bersama, tapi tidak mengapa, dari kami tetap berpatokan dari 5 sumber penyusunan. Jadi poin ketiga tadi, masyarakat dengan unsur budaya, memang sebentar mungkin saya akan, sebelum ke sekolah lain, saya akan mencoba membagikan naskah akademik kami yang sementara Pak. Kami juga sementara merampungkan, menyusun, mendesain, katakanlah seperti itu, walaupun memang belum seperti harapan. Tapi saya selalu... Ibu Lili. Ya. Saya ingat karena Pak Hendy ulang-ulang terus itu harus solidaritas, karitas, subsidiaritas, maka tadi saya bilang apakah memang implementasinya dari situ seperti apa, itu maksud saya. Iya, ya. Memang kita berangkat karena kita di bawah naungan yayasan yang sama. Ya. Jadi kita sebenarnya di awal kita sudah menyepakati secara tidak langsung bahwa kita akan turunkan dari 3 nilai inti ini. Nanti akan berbeda ke core value dari masing-masing sekolah. Iya kan Pak ya? Ya. Iya. Jadi jika mungkin Bapak memaparkan atau punya screen bisa di-share di sini, kami akan melihat Bapak untuk nilai solidaritas apa yang Pak Witak bersama teman-teman dan tim pengembang sekolah sudah angkat bersama atau sudah tuangkan dalam naskah akademik Bapak. Adakah paparan materi yang Bapak bisa bagi untuk kita semua diskusikan? Belum selesai Bu, kalau mau apa. Karena ada perubahan-perubahan itu, jadi saya mesti revisi kembali. Ya, sebenarnya karena itu berkaitan dengan solidaritas, karitas, subsidiaritas itu, maka kita mesti revisi kembali. Dan kali lalu saya sudah paparkan itu beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais, kesetiaan, kepemimpin, gotong royong. Yang 3 terakhir itu dari keutamaan di sekolah. Iya, Ya, itu sebenarnya kepemimpinan dari Santo Mikael. Baik. Ya. Sebenarnya Pak Witak itu sudah benar kalau menurut kami. Ya. Karena kami selalu berdiskusi juga dengan Mas Hendy, karena kalau selama ini saya melihat Mas Hendy itu lebih ke naskah akademiknya kan, kalau Pak Heri ke kurikulumnya. Jadi saya selalu bertanya, menurut Pak Hendy bahwa naskah akademik dari sekolah kita masing-masing tidak ada yang salah. Patokannya karena kita sudah turun dari 3 nilai dari yayasan, baru kita jabarkan seperti Bapak sudah sampaikan tadi, itu tidak mengapa. Jadi minta konfirmasi apakah yang saya buat ini sudah sejalan atau bagaimana? Iya. Iya, sebenarnya sudah Pak. Kan Bapak sudah mengangkat itu. Itu kan penjabaran juga kan? Penjabaran dari 3 nilai. Mereka mengatakan bahwa karena ini adalah naskah akademik sekolah kita masing-masing, kita menggali dari nilai-nilai unggul dari sekolah kita masing-masing, nilai inti itu sebenarnya tidak ada yang tidak, ya katanya tidak ada yang salah. Itu katanya sudah benar karena sesuai dengan sekolah kita. Ketika tadi Bapak katakan tentang
Santo Pelindung, iya, kita tambahkan dari nilai yang diturunkan, yang bijaksana, unggul, baru ditambah dengan 3 nilai dari sekolah kita, Santo Pelindung kita, itu sudah benar, Pak. Kami juga tadi di sesi 1 sama, Pak. Jadi mohon maaf ya, di ruangan ini kita sebenarnya berdiskusi, kita saling sharing. Iya. Ada hal yang sama, ya sama itu, yang diturunkan dari yayasan. Tapi akan berbeda ketika yang tadi. Budaya sekolah tentu akan berbeda jika masyarakat di dalam sekolah kita atau sekitar kita tentunya berbeda dengan masyarakat mungkin di Ibu Titi ya, di Rosada 5. Kalau kami di Tomohon, masyarakatnya seperti ini, anak-anak kami dari orang tua latar belakang suku seperti ini, jika sudah dikaitkan dengan unsur budaya Kuncuroningrat. Itu yang kami pahami sih. Sekali lagi, saya sebenarnya agak, makanya Pak Jatmiko katakan sebagai narasumber, aduh, narasumber itu Pak Heri, Mas Handi, saya ini hanya memfasilitasi saja bagaimana ketika kita menuangkan, kita memaparkan semua naskah akademik kita masing-masing. Mungkin sambil itu saya mencoba share apa yang kami sudah buat sejauh ini dalam tahapan sementara merampungkan. Saya mencoba melihat ya naskah akademik kami, tapi hanya pada poin tertentu yang mungkin Pak Witak pertanyakan. Pak Jatmiko, bisakah saya share screen? Bisa Ibu. Ya. Pak Dani minta tolong dibantu share screen. Ibu sudah coba share screen Ibu, karena Ibu di sini sebagai co-host. Harusnya Ya. bisa. J. Ya. Saya memilih dulu ya sambil saya mencari. Iya. Yang bawah itu Bu yang harusnya hijau. harusnya sudah bisa Pak Eko. Ya, Iya, bisa. sebenarnya Ya. sih ya. Bu Lili itu ada share screen. Iya, sudah share warna screen, hijau itu. kemudian ke Diklik basic aja. ya Pak ya. Ya, diklik aja basic. itu. Baru saya memilih dulu. Ya, Oke, bisa. sudah. Oke. Udah bisa terlihat ya? Udah bisa, teman-teman? Sudah bisa Ibu Ya, Bibi. ini sama. Saya juga dengan teman-teman tim pengembang kurikulum sekolah Diklik belum 2 bisa kali aja, menyatakan Bu. bahwa ini. Diklik dulu. Belum terbuka. Belum 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 terbuka. dibuka, diklik 2 kali aja, Bu. Klik dulu. Ya, diklik dulu naskah akademik. Iya, Yang belum ini Bu di-open Lili. itu. Ya. Baru Di laptopnya open yang dulu. terbuka. Iya, bentar ya. Ya, sabar ya Bu Lili. Iyo. Semangat Bu Lili. Ya. Ya, ini karena diminta. Kami sabar menunggu. Iyo, biasanya udah gugup karena Pak Witak meminta. Pakar Ya. Ibu Lili No, pakar. pakar, tapi ini aja saya sudah. Saga mantap. Belum. Terus lanjut, saya harus diklik. Dua Ya. kali. Klik 2 kali, Bu. Ya, udah diklik 2 kali ini Udah wes. naskah akademiknya. Diklik Iya. 2 kali, Bu. Atau di-close dulu. Ya, close dulu kayaknya ya. Ya. Karena Buat dia bilang dari ya. awal, Bu. Stop. Kan ya. Stop screen Sekarang- dulu lalu diulang lagi aja. Alah. Stop share. Kan tadi ini Pak ya, saya Ya. klik, saya share kan ya. Ini ya Belum sudah, bisa. Bu. Ya, Sudah bisa, muncul bisa. tepuk tangan Bu Lili. Naskah akademi. Ya, naskah akademik SMP Katolik Gonzaga Tomohon seperti ini yang kami coba buat. Tapi saya lewati, ini ada pendahuluan dan lain-lain, ini sumbernya. Saya mau ke bagian Pelan-pelan mau kopi. ini landasan-landasan aja ada, Pak. Ya, ke inti yang tadi Waduh. kondisi sekolah, poin pertama kan ya. Poin pertama yang kondisi sekolah. Nah, ini nilai-nilai, Pak, yang kami turunkan. Jadi dengan teman-teman ini ya. Jadi ketika kami mengangkat nilai-nilai inti kemudian diturunkan dari YPK,
solidaritas, kami mengambil ini kan simpati, peduli, kompak, bersahabat. Baru kami mengambil referensinya. Wah, Sebagai acuan, karitas dengan kasih, tanggap, terbuka, empati, kami mengambil kutipan kitab sucinya. Subsidiaritas, tanggung jawab, proaktif, mandiri, konsisten. Baru untuk nilai inti dari sekolah kami, Santo Aloysius Gonzaga, kami mengambil tetap dari visi yang ada, beriman, dengan sumber. Ini kerjasama kami dengan teman-teman guru dan tim pengembang kami sepakati sampai pada toleransi untuk mendukung ini secara acuannya. Baru kemudian nilai-nilai diambil dari 7, ya kan, menurut budaya Kunchoro-Ningrat. Kami masukkan ketika sistem kesenian yang kami ambil, tarima engket dengan penjelasan. Kami melibatkan tim pengembang kurikulum, salah satu adalah tokoh budaya di Kota Tomohon. Jadi teman-teman kami, instruktur sekolah, meminta data lewat wawancara dan meminta juga buku-buku sumber untuk kami tuangkan dalam naskah akademik kita. Dilihat dari sistem religi kan, kalau Kunchoro-Ningrat yang pertama adalah sistem religi. Kalau di Mak Engket itu kan ada 3 babak. Ada babak pertama yang dikaitkan dengan sistem religi, baru merambah kelalaian, ada keterangan-keterangan di sini, persahabatan dan persaudaraan kami sudah angkat di atas tadi. Kemudian ada kalau dari Kabasaran, tari perang. Ini tentunya kekompakan, kebersamaan, kerjasama. Jadi kami ulas sedikit, tapi data ini memang kami ambil dari tokoh budaya yang ada di Kota Tomohon. Nah, mungkin seperti ini. Baru ada istilah-istilahnya saya sendiri nanti menyusun ini bersama teman baru mengerti. Oh ya, ada artinya kemoyak, sendiri saya membaca. Lalayaan, Ibu Titi pasti tahu ya. Ya. Kalau Ibu Lili. Kemudian ya. Ada penjelasan dari unsur kesenian ini. Para kolintang, kesenian baru. Kalau yang kedua itu sistem organisasi kemasyarakatan dari Kunchoro-Ningrat, kami mengambil Mapalus. Jadi kami menjabarkan Mapalus itu bagaimana, dengan apa artinya. Ada penjelasan, tapi catatan sebagai kajian atau sumber literasinya kami letakkan pada kajian pusaka. Nah, kalau sistem pengetahuan dari Kunchoro-Ningrat, ya ini kami jabarkan. Kami kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, dan tentunya yang diharapkan ya namanya sekarang kecakapan hidup abad 21. Ya, maaf. Karena ini berbicara budaya, tentunya kami tidak asal menuangkan saja tanpa ada referensinya. Nah, kemudian ini Pak Witak, yang beriman, kan sudah ada di visi sekolah kita, Pak ya, visi sekolah YPK yang diturunkan dari 3 nilai inti yayasan. Beriman, pendidikan global dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila.
gotong royong, bagaimana. Jadi ini rencana-rencana kegiatan, walaupun memang yang lain itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi budaya sekolah yang kami kerjakan, yang sudah kami laksanakan, dan tentunya akan ditambah dengan ke depan karena kita akan membuat kurikulum, kita akan menempatkan apa, menambahkan apa. Dari semua nilai inti yayasan, solidaritas, karitas, subsidiaritas, kemudian kami mengambil nilai budaya dari Kuncoro Ningrat, ada 3 yang kami angkat, nanti ke depan mungkin kami akan melengkapi sampai 7. Santo Pelindung, Aloysius Gonzaga, karena cinta, dia berkorban, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan kastilnya, dia merawat orang sakit, sampai bahkan mati karena terjangkit penyakit pes waktu itu. Baru profil pelajar Pancasilanya ini, kami bersama tim pengembang kurikulum, kami cetuskan satu nilai inti sekolah, tapi itu sudah paduan sehingga membentuk satu slogan. Slogan atau seperti moto lah. Kami untuk memudahkan kami mengingat, kami mendesain kata solid berkreasi. Solid berkreasi. Dari nilai-nilai inti, baik dari yayasan maupun dari sekolah. Jadi dari kata solidaritas. Ini kami bagi ini semua. O-nya adalah gotong royong, literasi, disiplin, bernalar kritis, kalau kecakapan abad 21, empati, dari Santo Pelindung, religius, ya pasti kami tentunya Santo Pelindung kita, kreatif, anak-anak kita diharapkan harus kreatif nanti. Kecakapan abad 21 kan, anak kreatif, kritis, rela berkorban, toleransi. Ini yang kami rancang dalam paparan kami kemarin itu bersama tim pengembang sekolah, kurikulum khususnya, tim pengembang kurikulum, dan Ibu Wakil Kepala Sekolah sebagai juga administrator pendidikan. Kalau melihat sebagai tim pengembang kurikulum, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah kan itu administrator. Benar. Jadi kami rumuskan sampai hari Rabu kemarin. Jadi itu sekilas yang sudah kami buat, Bapak Ibu, untuk naskah akademik kami. Tapi kami masih sementara merampungkan karena tentunya Pak Jatmiko kami diberi waktu sampai sebelum pelaksanaan tanggal 30 ya, FGD 2. Iya. Jadi masih ada 10 hari kami berupaya betul. untuk melengkapi, menambah sebanyak-banyak mungkin ide-ide yang bisa kami masukkan, internalisasikan dalam naskah akademik kami sebagai tolak ukur untuk membuat kurikulum unggul sekolah kami. Itu yang mungkin bisa saya sharing sementara waktu ini. Mungkin ada tanggapan dari Pak Jatmiko, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Lili atas sharingnya pada kita semua, utamanya Pastor, Suster, Buder, Bapak, Ibu, perwakilan dari masing-masing sekolah. Nah, mungkin ada yang mau men-sharingkan kembali, nggih, Bu Lili, nggih, untuk mendiskusikan kaitannya dengan penggalian value ya, untuk naskah akademik di masing-masing unit sekolah. Kami persilahkan, monggo. Iya, benar. Di coaching klinik ini, saya merasa bukan coach. Saya merasa bahwa kami pada tahapan yang sama, intinya kami sharing di sini ya Pak ya. Iya. Nah, iya. Jadi kita bisa menambah saling melengkapi ya Pak ya. Iya, Oke. gitu. Baik, mungkin ada dari sekolah lainnya yang akan memaparkan naskah akademiknya. Memang akan lebih baik jika sudah ada, baru kita tampilkan, sehingga kita bisa saling melengkapi. Jadi bisa ada yang dibagikan sambil dibaca bersama. Dari Santo Domenico Savio, Pak Ansho, Pak sudah open mic. Silakan Pak Ansho. Ya, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Selamat Pak. sore, Pak. Salam sehat. Selamat sore, Salam Pak. sehat. Kalau saya melihat dari apa yang sudah dipaparkan oleh
fasilitator kita, Ibu Lili, memang kami masih sangat kurang sekali. Apalagi yang disampaikan oleh Ketua MKKS kita, Bapak Paul Switak, memang terasa kecil sekali saya. Karena terus terang, kami baru beberapa guru yang bertukar pikiran untuk penyusunan naskah akademik ini. Sebab itu yang kita susun hanya pertama bab 1, pendahuluan, latar belakang, sejarah sekolah, pembentukan pendidikan karakter, dan bab 2 kajian pustaka. Di dalamnya hakikat pendidikan, 2 hakikat pendidikan karakter, di dalamnya visi misi. Boleh mau share screen? Silakan Pak. Halo. Silakan Pak. Supaya kita bisa membaca sama-sama ya Pak ya. Untuk saling melengkapi. Iya.